Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas klasifikasi sistem telekomunikasi. Nah, sistem telekomunikasi itu diklasifikasikan berdasarkan dua kategori. Ada media transmisi, ada berdasarkan sinyal. Nah, berdasarkan media transmisi, di mana media transmisi adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi atau data karena jarak yang jauh, maka data terlebih dahulu diubah menjadi kode atau isyarat, dan isyarat inilah yang akan dimanipulasi untuk diubah kembali menjadi data. Nah, adapun kualitas media transmisi itu yang pertama, bandwidth atau lebar pita. Nah, di sini lebar atau cakupan frekuensi yang digunakan oleh sinyal. Satuan dari bandwidth sini adalah hertz. Nah, selanjutnya noise, di mana noise adalah gangguan yang terjadi pada saat transmisi data melalui media transmisi tertentu. Nah, noise itu pada dasarnya adalah sinyal yang tidak diinginkan oleh pengirim maupun penerima. Jadi misalkan dalam proses komunikasi ada suara-suara yang bukan dari pengirim atau penerima, yang misalkan kayak suara berisik atau suara aneh. Nah, itu termasuk noise. Nah, selanjutnya radiasi. Nah, radiasi di sini adalah kebocoran sinyal dari media karena adanya karakteristik listrik yang tidak diinginkan pada media yang bersangkutan. Nah, selanjutnya attenuation. Di sini adalah tingkat kehilangan daya atau energi saat perambatan sinyal atau pelemahan sinyal saat perambatan. Jadi misalkan kadang kita melakukan komunikasi, suaranya mengecil. Padahal kita sudah teriak-teriak, padahal suara di sini terjadilah atenuasi. Itu yang dimaksud dengan atenuasi. Nah, selanjutnya klasifikasi berdasarkan media transmisi. Di sini kita bisa lihat bagannya. Di sini media transmisi terbagi dua, ada fisik dan non-fisik. Nah, di fisik itu ada logam dan fiber atau optik. Nah, di logam itu ada kawat, ada multipair, ada koaksial, ada pandu gelombang. Untuk fiber itu sendiri ada multimode, ada single mode. Selanjutnya, untuk media non-fisik atau media wireless, di situ ada dua jenis, ada radio terestrial, ada satelit. Nah, di radio terestrial itu kita menggunakan media ionosfer, troposfer, atau gelombang mikro. Nah, untuk satelit itu sendiri, di sini ada jenis-jenis orbitnya berdasarkan ketinggian dari low Earth orbit, medium Earth orbit, dan geostationary Earth orbit. Ini masing-masing punya ketinggian dari permukaan bumi. Nah, selanjutnya klasifikasi berdasarkan sinyal. Nah, di mana sinyal adalah suatu besaran fisik yang berubah terhadap waktu, ruang, ataupun dapat berubah terhadap variabel bebas lainnya. Yang dimaksud dengan variabel bebas di sini adalah sinyal yang dapat dikatakan sebagai sinyal kontinu, sinyal diskrit, dan lain-lain. Nah, di sini adalah klasifikasi berdasarkan sinyalnya itu ada sinyal analog dan sinyal digital. Ini adalah tampilan dari sinyal analog, dia berbentuk gelombang. Nah, sinyal analog adalah istilah yang digunakan dalam ilmu teknik, terutama teknik elektro dan informasi dan teknik kendali, di mana suatu besaran yang berubah dalam waktu atau dalam ruang, yang mempunyai semua nilai untuk setiap nilai waktu dan setiap nilai ruang. Nah, digunakan juga sinyal istilah isyarat kontinu. Jadi tadi kalau di awal pembagian klasifikasi sistem telekomunikasi berdasarkan sinyal itu ada sinyal kontinu. Jadi yang kontinu itu yang dimaksud adalah sinyal analog. Nah, sinyal analog di sini contohnya adalah sinyal yang dihasilkan oleh peralatan elektrik non-digital seperti isyarat suara pada radio konvensional, isyarat gambar atau foto pada kamera konvensional, dan isyarat video pada TV konvensional. Nah, selanjutnya kelebihan sinyal analog. Di sini terdapat amplifier di sepanjang
jalur transmisi. Nah, di mana setiap amplifier ini menghasilkan penguatan atau gain, atau penguatan itu disebut dengan gain, baik menguatkan sinyal pesan maupun noise tambahan yang menyertai di sepanjang jalur transmisi tersebut. Ada kelebihan, adapun kelemahan dari sinyal analog. Yang pertama, digital hanya mempertimbangkan speed, power dissipation. Analog harus mempertimbangkan juga speednya, seperti power dissipation, gain, precision, supply voltage. Nah, selanjutnya analog lebih sensitif terhadap draw atau noise, crosstalk, dan interferensi. Selanjutnya, jarang yang bisa otomatisasi dalam perancangan seperti digital yang bisa di layout dan sintetis secara otomatis. Nah, selanjutnya modeling dan simulation untuk analog memerlukan pengalaman karena banyak efek dari perilaku yang aneh. Kelemahan terakhir dari sinyal analog itu di mana teknologi sekarang banyak digunakan dan dirancang untuk memproduksi produk digital karena sulit kalau mau menggunakan analog. Jadi sekarang itu produk-produknya itu sudah membutuhkan sinyal digital sehingga sinyal analog sudah jarang digunakan. Nah, selanjutnya sinyal digital. Ini adalah bentuk dari sinyal digital. Dia berbentuk pulsa seperti ini. Ada 1, kalau dia kondisi di atas itu dia 1, kalau di bawah itu dia 0. Nah, sinyal digital adalah hasil teknologi yang dapat mengubah sinyal menjadi kombinasi urutan bilangan 0 dan 1. Itu tadi, kalau dia di bawah itu 0, nilainya 0. Kalau di atas dia nilainya 1. Nah, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh draw, proses informasinya pun mudah, cepat, dan akurat. Tapi transmisi dengan isyarat digital hanya mencapai jarak jangkau pengiriman data yang relatif dekat. Nah, biasanya isyarat ini disebut dengan isyarat diskret. Nah, kalau tadi sinyal isyarat kontinu itu sinyal analog, nah isyarat diskret itu adalah sinyal digital. Kelebihan sinyal digital, pertama adalah biayanya lebih rendah, kualitas komunikasi tidak bergantung pada jarak, identitas untuk komunikasi data yang semakin berkembang, memungkinkan pengenalan layanan-layanan baru, menyediakan kapasitas transmisi yang besar, menawarkan flexibility. Keuntungan lain dari sistem digital yang pertama adalah amplifiernya digantikan regenerative repeater. Nah, adapun kelemahannya, di sini ada 2. Sistem digital itu memerlukan bandwidth yang besar dan harus selalu tersedia sinkronisasi. Nah, adapun kesimpulan dari materi kita hari ini adalah perbedaan paling mendasar antara sinyal analog dan sinyal digital adalah sinyal analog itu berbentuk gelombang kontinu, sedangkan sinyal digital itu berbentuk pulsa 0 dan 1. Nah, demikian penjelas materi untuk klasifikasi sistem telekomunikasi hari ini. Terima kasih yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.